Perkenalkan, nama saya Taita Amalia, Consumer Product Manager dari PT Bank Negara Indonesia. Rekan-rekan semua di sini, ini tampaknya adik-adik SMA semua ya. Biar semangat, saya mau ngasih pantun dulu ya. Oke, belum mulai. Oke, jalan-jalan ke pasar Minggu, lihat Bang Bokir jual layanan. Adik-adik, udah punya tabungan belum? Asik. Yuk buka biar kita bisa menyongsong masa depan yang cerah. Oke. Oh iya. Mas lagi boleh? Beruntung bagi rekan-rekan yang sudah berusia 17 tahun karena rekan-rekan sudah bisa membuka tabungan. Menurut saya mostly di semua bank sama ya. Mau usia berapapun harus punya KTP dulu baru rekan-rekannya eligible untuk punya tabungan sendiri. Kalau teman-temannya yang belum punya KTP biasanya dibukanya sama orang tua. Gitu. Dari BNI kita punya produk yang bisa encouraging teman-teman untuk punya tabungan dengan fitur-fitur yang memang lebih murah. Dari usia 17 sampai 35 tahun teman-teman sudah bisa punya kartu debit sendiri yang desainnya juga lucu. Dari teman-teman punya tabungan ini, teman-teman udah bisa menikmati layanan mobile banking dan kita udah nggak pakai buku lagi teman-teman. Jadi BNI ini berkomitmen untuk eco-friendly, untuk produk Tapus Muda kita nggak punya lagi buku tabungan. Jadi jika teman-teman buka Tapus Muda di cabang maupun lewat online, ntar kita kasih linknya itu teman-teman cukup download mobile bankingnya aja. Itu teman-teman udah bisa ada kartu virtualnya, baru nanti kartunya diambil ke cabang gitu. Mungkin di next. Next lagi. Nah iya, untuk Tapus Muda ini cukup terjangkau teman-teman yang masih adik-adik. Kebetulan saya juga punya adik. Sama seumuran teman-teman juga, saya cukup jauh sama adik saya, bedanya 11 tahun. Jadi adik saya juga baru banget punya KTP, saya suruh buka Tapus Muda karena biaya ADM rekeningnya murah, 5.000 per bulan. Teman-teman di mobile banking kita sudah bisa akses QRIS. Ini diingat ya teman-teman, saya punya hadiah loh. Kalau teman-teman ingat ini, saya punya hadiah tap cash 150.000 saldonya. Jadi diingat-ingat apa aja yang bisa teman-teman gunakan, teman-teman manfaatkan kalau punya produk perbankan dalam hal ini Tapus Muda. Ketika teman-teman buka rekening cukup terjangkau, setoran awalnya 100.000, biaya ADM bulanannya 5.000 per bulan, teman-teman udah bisa scan QRIS, transfer, beli pulsa, paket data, saldo e-wallet, dan kalau teman-teman misalnya, saya jujur saya lebih sering ketinggalan dompet ketimbang ketinggalan handphone, karena ya udahlah ya, handphone udah bisa nge-scan, udah bisa apa, tapi ada kalanya saya mau beli rujak, abangnya nggak bisa, bang ada scan QRIS, nggak ada. Nah itu kerjaan saya bukain dia, saya literasi keuangan ke abang-abang rujak, tapi ketika saya mau beli kepepet, tapi adanya cash, kita bisa tarik tunai tanpa kartu. Jadi teman-teman kalau misalnya memang ada kalanya ya, kita butuh cash untuk beli abang rujak atau beli apa gitu misalnya, itu teman-teman tinggal kalau udah punya tabungan BNI, tinggal ke ATM-nya, klik tombol warna hijau, di situ teman-teman udah bisa tarik tunai tanpa kartu. Nama fiturnya tarik tunai tanpa kartu. Jadi nanti kalau teman-teman jangan ketinggalan dua-duanya, jangan dompet nggak bawa, HP nggak bawa, minimal salah satu. Kalau teman-teman nggak bawa dompet, HP-nya bawa, teman-teman mau beli rujak nggak punya cash, ke ATM, tekan tombol warna hijau, nanti di mobile banking teman-teman tuh ada kode, masukkan kode gitu. Teman-teman udah bisa ngambil dari 50.000 gitu. Itu keuntungannya zaman sekarang kita memang les hal-hal fisik ya, kita les buku tabungan, kartu pun kalaupun ketinggalan bisa. Jadi ini fitur-fitur yang bisa teman-teman manfaatkan. Tapi kalau misalnya ditanya, loh kak, kalau misalnya buku tabungan nggak ada, kita kan pengen cek mutasi rekening gimana? Biasanya kan kalau ke cabang, bawa buku tabungannya nggak gitu. Nah teman-teman gak usah worry, karena kalau teman-teman buka Tapus Muda, kan masukin data-data seperti nomor KTP ya, nama, nomor KTP, email, tiap bulan akan masuk e-statementnya ke email teman-teman. Jadi teman-teman gak usah khawatir, oh bulan ini saya ada saldo berapa, pernah keluar masuk berapa, jadi teman-teman tinggal buka di email aja. Semuanya less fisik. Mungkin di next materinya. Nah ini, hak dan kewajiban. Ini adalah
konsep yang sekarang sudah makin jelas ya, semua tuh teman-teman tinggal lihat di website, tinggal lihat di manapun. Kalau mau buka tabungan, hak nasabah tuh apa, dapat apa, tapi kewajibannya juga apa gitu. Hal-hal seperti ini memang Bank rigid dan bisa di-open dimanapun untuk transparansi ketika teman-teman punya suatu produk. Makanya tadi kalau tadi Bapak sebelumnya bilang harus legal, harus apa tercatat supaya teman-teman juga firm apa yang jadi hak kita sebagai nasabah, apa yang jadi kewajiban kita sebagai nasabah gitu. Next. Oke. Teman-teman, kalau mau punya tabungan Taplus Muda yang tadi sudah disampaikan, kartunya lebih lucu ya ketimbang kartu-kartu yang lain. Ada e-statement tiap bulan, BNI Mobile Banking, even untuk transaksi tanpa kartu pun bisa dilihat di BNI Mobile Banking. Next. Nah, ini yang paling berguna mungkin ya bagi teman-teman yang masih muda-muda. Kita punya 82 ATM dengan denominasi 20.000 yang tersebar di seluruh Indonesia. Jadi teman-teman gak usah worry kalau misalnya aduh uang saya nih 50.000 misalnya, tapi kok saya nggak mau ngeluarin semua, gimana dong? Atau uang saya pernah sendiri, saya pernah waktu itu lagi kuliah, orang tua saya lagi umroh, dikasih uang seadanya cukup-cukupin, uang tinggal 30.000 teman-teman. Malu banget rasanya. Masa mau ke cabang ambil 30.000 malu banget. Aduh, di mana gitu ya. Untung ada ATM 20.000 yang bisa menyelamatkan saya waktu itu sebagai anak muda. Jadi teman-teman lihat sendiri di daerah Jakarta kita ada berapa nih? 30-an ya KCP-nya. Ini life saver banget buat anak-anak. ATM 20.000 bisa dicari, BNI punya. Oke, next. Cara menghitung imbal hasil. Teman-teman suka penasaran nggak sih? Kalau kita nabung di bank, katanya dapat bunga, tapi kan gimana ngitungnya gitu. Ini teman-teman bisa lihat, kalau untuk nabung di bank, memang ada suku bunga, tapi ada juga biaya ADM, tapi teman-teman nggak usah worry, karena kita punya produk yang ntar akan saya paparkan, produk yang memang teman-teman bisa gaining. Kalau ini untuk informasi teman-teman aja, gimana sih cara kita tahu kalau uang kita di bank ngendap tuh ngitungnya gimana, bunganya tuh gimana. Misalnya nih ada case, ada teman-teman punya Taplus Muda, saldonya 25 juta, maka perhitungannya adalah saldo saat ini dikali 0,5% di tiring bunga kita, dikali jumlah hari 31/365, dikali jumlah uang teman-teman, dengan potongan pajak 20%, jadi kalau teman-teman punya 25 juta dengan hitungan seperti ini, satu bulannya teman-teman tuh pengembangan bunganya 25.008.000. Kecil sih, tapi ini kan memang saldo yang mengendapnya. Kalau teman-teman naruh hanya di tabungan segini aja. Cuma kalau teman-teman punya kepentingan lain yang lebih yang nggak cuma nyimpen doang, itu harus dari sekarang. Kalau menurut saya, teman-teman tuh memang sekarang kan penghasilannya hanya dari pendapatannya dari orang tua mostly ya. Mungkin ada yang jual apa, itu bagus juga. Kalau saya pribadi dulu, waktu masih muda, masih sekolah kayak teman-teman, uang saya tuh kalau nggak uang saku, ikut acara-acara, atau dari uang THR lebaran, atau mungkin teman-teman yang merayakan Natal, THR Natal, itulah sources of income saya. Yang paling utama zaman sekolah ya, zaman SMA. Nah, next. Ketika teman-teman punya source of income-nya hanya itu perlu diputar dan dipakai untuk hal-hal yang positif, yang teman-teman perlu ada tujuannya gitu ke depan. Ini biaya denda dan pajak, ini bisa dilihat sebenarnya di website kita, ada biaya, mostly sih hanya biaya ADM rekening aja, sama teman-teman kalau di Taplus Muda tarik tunainya 5 juta per hari, kalau mau belanja transfer 10 juta. Sisanya kartu gratis cuma 5.000 biaya kelolaan aja. Coba di next. Oke, untuk membuka Taplus Muda ini bisa di mesin DigiCS. Kalau teman-teman ke cabang Bank BNI, kalau cabangnya penuh, teman-teman bisa di luarnya ada mesin yang 3 menit langsung jadi itu. Jadi teman-teman gak usah worry. Atau teman-teman males banget, mesti keluar-keluar, kita punya digital opening account. Tinggal kalau teman-teman belum pernah punya BNI, tinggal download aplikasinya di Play Store ataupun App Store, BNI Mobile Banking, bisa langsung diisi aja. Pilih Taplus Muda ya, karena teman-teman masih di usia segitu yang paling murah biaya ADM-nya. Atau ke kantor cabang kalau udah nggak bisa buka di Mobile Banking, tapi mostly harusnya bisa. Coba di next. Nah, ini yang tadi aku bilang.
Kalau teman-teman udah paham bahwa source of income saya hanya dari uang jajan, misalnya per hari, atau per minggu, atau per bulan, atau sama uang THR. Kalau saya sih mostly seperti itu. Teman-teman pastikan pengen ngatur dong, pengen ngatur saya ini ke depan habis lulus mau kuliah di mana, mau ngapain, mau beli barang atau mau ngapain. Nah ini BNI punya fitur tabungan perencanaan, namanya fitur Life Goals di BNI Mobile Banking. Kalau di tabungan ini, teman-teman bunganya lebih tinggi, lebih dari tabungan reguler, 2,7% per annum. Teman-teman bisa setoran bulanan mulai dari 100.000 per bulan dalam waktu setahun. Dan kita ada fitur yang paling cakep nih, fitur BNI Life. Ini adalah fitur asuransi jiwa. Jadi misalnya amit-amit ya, si A nabung nih 2 tahun, tiba-tiba A-nya meninggal dunia, tabungannya baru jalan setahun, sisa setahunnya lagi itu akan di cover sama BNI Life. BNI Life yang meneruskan tabungan itu hingga jatuh tempo, nanti yang menikmati ahli waris, bisa orang tua, anak atau sanak saudara. Ini yang tidak di semua bank ada, fitur asuransi jiwa ini. Mostly biasanya sih yang banyak kejadian, wah nasabahnya meninggal, memang biasanya orang tua yang usianya sudah berapa gitu, tapi dia punya tabungan long term. Tabungan ini startnya dari setahun sampai 18 tahun, misalnya dia nabung 10 tahun, di tahun kelima si penabung meninggal dunia, cepat-cepat diklaim ke BNI Life, dia punya fitur Life Goals, atau kalau di cabang namanya Tapenas ya, itu nanti di cover sama BNI Life gitu. Ini salah satu fitur yang sangat menjaga kalau nasabah-nasabah kita memang nabungnya long term, either 3 tahun, 5 tahun, 8 tahun, ini sangat-sangat berguna sih gitu. Jadi ini salah satu yang bisa di keep in mind ya di teman-teman. Nah, nanti kalau misalnya mau nabung jangka panjang, ini adalah consideration yang bagus. Oke, bisa di next. Nah, teman-teman yang udah kelas 3, Cung, kelas 3 SMA, kelas 2, oh berarti kelas 2 semua ya, kelas 3-nya kayak sibuk mencari kuliah. Oke, nah teman-teman walaupun kelas 2 mungkin udah pada mikirin, ada yang mau kuliah di luar negeri? Coba yang mau kuliah di luar negeri? Oke, nah untuk kuliah di luar negeri, sekarang kan banyak beasiswa ya, LPDP, ISMA, apa banyak banget, itu kan butuh IELTS, teman-teman ya kan? Nggak murah loh, biayanya lumayan, 3 juta. Teman-teman kalau mau, misalnya saya nggak mau ngerepotin orang tua, saya pengennya nabung sendiri, persiapan sendiri. Nah itu teman-teman mulai dari sekarang bisa nyobain di fitur Life Goals kita. Contoh, IELTS tahu saya harganya 3 jutaan ya, sampai sekarang masih 3 juta. Teman-teman nabung 1,5 tahun, berarti ketika teman-teman kelas 3 setahun lagi, kelas 3 lulus deh, 1,5 tahun, teman-teman nabung 100.000 di awal, 200.000 per bulan, teman-teman di 1,5 tahun ke depan, teman-teman akan dapat uang 3,7 juta pengembangannya. Ini jauh lebih besar daripada bunga yang tadi kalau teman-teman hanya naruh di tabungan biasa aja. Cuma kalau harapan kami, teman-teman kalau untuk tabungan perencanaan benar-benar memang goalsnya adalah disiplin nabung. Kalau nggak begini, saya nggak nabung gitu. Misalnya teman-teman di tabungan ada 500.000, ya sisihin 200.000. Kalau 200.000 terlalu berat, berarti panjangin waktunya, panjangin aja. Ini teman-teman bisa di fitur Life Goals ini, kalau teman-teman buka BNI di mobile banking ada fitur Life Goals, dia kalkulatornya udah ngeset sendiri sih. Jadi teman-teman goalsnya 3 juta atau 5 juta itu udah bisa ketahuan. Teman-teman sanggupnya berapa? Kalau saya nggak sanggup 200.000 per bulan, either turunin goalnya atau panjangin termnya dengan bunga yang sama 2,7%. Itu menurut aku salah satu tipe-tipe investasi yang paling basic. Kalau teman-teman agak ngeri, misalnya kan memang kita perlu belajar ya mau naruh uang di reksadana mana, di aplikasi apa, tapi harus yang legal ya. Kalau itu kan perlu dipelajarin. Kalau teman-teman yang mau yang paling basic udah ada di bank ini, bunga berjangka tadi fitur Life Goals di mobile banking. Oke, bisa di next. Oh ini biaya ADM-nya, sorry di previous. Nah ini biaya ADM-nya 1.500 per bulan, tapi kalau teman-teman tiba-tiba, aduh saya nabung 12 bulan, di bulan ke-6 saya udah nggak sanggup nih, uang udah nggak ada, teman-teman mau tutup sebelum jatuh tempo, itu ada dendanya 100.000. Ini sebagai bentuk kedisiplinan, teman-teman kalau bisa yang enak aja, yang teman-teman misalnya selalu ada dananya, yang pasti gitu, ketimbang teman-teman pakai beli
boba atau beli apa gitu. Mendingan didisiplinin pakai tabungan ini gitu. Untuk teman-teman dengan goals yang lumayan kan, 3 juta dapatnya 3,7. Itu kan salah satu bentuk investasi yang less resiko, tapi teman-teman memang disiplin gitu. Itu dengan fitur asuransi juga. Oke. Dan yang tadi angka 3,7 udah bersih ya, udah bersih dari 1.500 dan 20%. Jadi oke lah buat teman-teman. Oke. Aspek perlindungan, teman-teman mungkin kita remind lagi kalau yang belum tahu, yang namanya perbankan itu, produk-produk bank itu dijamin sama LPS. Jadi kalau misalnya amit-amit nih, misalnya banknya kenapa-napa, kan suka ada tuh mau ngambil uang nggak bisa. Kalau teman-teman agak sensitif ya kan suka ada tuh orangnya yang naruh di bank dengan deposito yang bunganya gede 4, 5, 6%, tapi pas mau diambil nggak bisa karena dananya nggak liquid. Itu teman-teman jangan khawatir, bank itu dijamin sama LPS, jadi teman-teman call ke sini. Tapi insya Allah Bang Benny sehat ya, insya Allah nggak akan terjadi yang seperti itu. Ya, kakak, ya. 2 menit lagi kakak. Oke, ya. Boleh di slide terakhir? Nah, teman-teman yang belum punya rekening BNI mau buka Tapus Muda dengan segala fitur-fitur yang tadi bisa teman-teman manfaatkan, tarik tunai tanpa kartu, bisa QRIS, bisa pakai live goals untuk merencanakan teman-teman mau IELTS, mau beli motor atau mau beli apa, monggo bisa di scan di sini. Kalau mau bukanya lewat sini, kalau mau lewat cabang di bawah pun kita udah ada mobil BNI. Kalau teman-teman lihat di bawah itu bisa juga teman-teman. Dan kalau buka di cabang lebih murah si live goalsnya, teman-teman startingnya 50.000 3 bulan. Jadi teman-teman udah bisa nabung 150.000. Kalau di mobile banking kita masih 100.000 12 bulan. Kalau teman-teman buka di cabang bawah itu bisa 50.000 setoran awal dan bulanan, dan cuma 3 bulan doang teman-teman bisa nyobain. Kalau mau ngetes kayak apa sih fitur live goals itu, gitu teman-teman. Boleh ini enggak tanya jawab bagi-bagi hadiah atau nanti? Tanya jawab nanti ada sesi di akhir bareng. Di akhir bareng. Oke, teman-teman diinget-inget ya kalau mau yang dapat tap cash 150.000 saldonya, diinget-inget yang udah aku sampaikan, oke? Oke, thank you. Sekian dari saya. Terima kasih. Ada yang dikasih uang sakunya per bulan? Kakak yang pojok, nah berkacamata. Boleh dikasih mic, teman-teman panitia? Berdiri, Kak, berdiri. Oh iya, siap. Nanti habis itu kasih duit, Pak. Langsung diingetin saya. Namanya siapa? Dan dari SMA mana? Nama aku Zahra dari SMKN 20 Jakarta. Tepuk tangan dong. Kak Zahra per bulan uang sakunya berapa? Nggak usah malu-malu. 500.000. 500.000? Ya. Sudah kayak sebelah kiri itu belum pembagian uangnya? 500.000 itu kakak pakai buat apa? Aja? Untuk biasanya untuk kegiatan di luar, kayak latihan basket, terus juga untuk jajan sih, sama mungkin kayak kalau misalnya ada kegiatan kan butuh uang jalan, itu biasanya pakai itu. Oke, itu yang warna hijau tua berarti ya? Yang warna hijau, sorry ya, warna hijau sama yang warna hijau tua. Ada porsi yang warna kuning nggak Kak? Ada. Berapa? Dari 500? Kira-kira 100.000 sampai 150.000. 100.000 ya minimal ya? Iya. Berarti sudah 20% sudah sesuai ya dengan kebiasaan masyarakat Indonesia menyisihkan uang untuk apa nanti uangnya rencananya? 100.000 per bulan ditabung? Untuk mungkin takutnya kalau misalnya kayak ada kebutuhan mendadak atau nanti insya Allah untuk kuliah. Mantap. Untuk kuliah ya? Ya. Tepuk tangan dengan Kak Zara. Ini keren banget, sudah nyiapin uang buat kuliah dari saat SMP, SMA di tabungan dulu ya Kak berarti ya? Nanti kita kenalan dengan salah satu tempat nabung juga atau tempat naruh duit juga di pasar modal. Kak Melin boleh dikasih ya? Thank you Kak Zara. Oke teman-teman, tadi sudah kita dapat 2 inspirasi ya, Kak Firdaus sama Kak Zara ya. Bisa menyisihkan uang per bulannya atau per minggu per harinya untuk nyiapin masa depan. Jadi kata kuncinya apa teman-teman? 2 kata tadi? Masa depan. Teman-teman nggak cuman hidup di hari ini aja. Ya. Dan kita nggak pernah tahu teman-teman, bukan doain. Belum tentu orang tua kita atau wali kita. Wah ini langsung sedih ya situasinya ya. Boleh nangis, boleh backsound lagu sedih boleh ya. Belum tentu orang tua kita, wali kita, orang-orang yang bertanggung jawab pada kita ini selamanya akan ada. Atau selamanya akan mampu, betul? Bahkan mungkin sekarang kita dalam situasi seperti itu. Nah,
Inilah teman-teman fungsi dari yang namanya investasi. Investasi atau menabung nanti akan kita lihat bedanya itu buat di masa yang sebelah kanan. Hal-hal yang kita ingin wujudkan di masa depan, bukan buat sekarang. Jadi jangan pernah teman-teman ekspektasi uang yang teman-teman taruh di celengan ayam, celengan sapi, apalagi bentuk celengan sekarang apalagi di bawah bantal. Ada yang nabung di pacarnya? Ada. Untuk ngikat maksudnya ya, untuk ngikat ya. Ini buat biaya gedung pernikahan kita ya. Kemarin ada di Instagram. Ada di Instagram tuh, ada di TikTok juga ya. Kelas berapa? Kelas 3 SD ya. Ini adalah surat ikatan cinta kita, papah mamah. Ada kan? Pernah nemu nggak? Ada loh di YouTube di Instagram dan TikTok seliweran. Di tanda tangannya pakai materai ya teman-teman. Materai 10.000 loh. Oh ada. Mau berbagi? Enggak ya. Nah itu kecil-kecil sudah komitmen loh. Apalagi teman-teman nih yang sudah ukurannya dewasa ya, sudah 17 tahun ke atas rata-rata. Komitmennya buat apa? Nyiapin masa depan, karena kita nggak bisa mengandalkan masa sekarang untuk masa depan. Next. Nah, musuh kedua kita, tadi musuh pertama kita adalah kita nggak siap masa depan, kita nggak nyiapin duit. Musuh kedua kita ini nggak kelihatan. Teman-teman, harga Indomie waktu teman-teman beli terakhir berapa? 2.000. Tergantung rasa kayaknya ya. Kalau Indomie kari itu 3.250, kalau Indomie goreng 3.500 ya. 2.000, ada yang dapat 2.000 Indomie? Di desa mana Mbak? Boleh? Enggak ya. 3.500 sekarang teman-teman. Ya. 20 tahun lalu teman-teman, harga Indomie itu cuma 250 perak. Ya, itulah yang namanya inflasi teman-teman. Kenaikan harga barang. Teman-teman yang ngambil, apalagi yang ngambil penjurusan ekonomi ya, atau IPS ya, di SMA-nya kalau ada, itu pasti akan ketemu tuh, namanya kenaikan harga barang alias inflasi. Ini nggak kerasa teman-teman. Nggak kerasa, saya kerasa. Saya hidup 20 tahun lalu, saya beli ke warung harga Indomie 250, sekarang 3.500. Saya coba untuk kembali ke masa lalu supaya bisa beli Indomie banyak-banyak. Pengennya begitu ya. Jadi ini musuh dalam selimut nggak kelihatan. Hati-hati teman-teman. Teman-teman makan di warteg sekarang 10.000 cukup. Nanti waktu langsung dibantah saya ya. Misalnya, ya udah berapa? 15. Oke, dapat apa aja tuh? Nasi ayam. Dapat es teh manis nggak? Nggak ya, harus nambah lagi. Oke, 20.000. Nasi ayam sayur es teh manis ya. Oke, oh ya, paket goceng. Di desa mana Mbak itu? Paket goceng mau loh saya. Warteg paket goceng. Oke, 20.000 teman-teman sekarang bisa makan di warteg nasi, ayam, sayur, es teh manis. Boleh teman-teman cek 2 tahun lagi. Dengan uang yang sama 20.000, saya jamin es teh manisnya nggak dapat. Masuk akal nggak? Itulah teman-teman kenapa kita harus mulai menabung dan berinvestasi. Next. Ini teman-teman, tips sederhana buat teman-teman yang bisa ngebagi uangnya, baik harian, kalau harian kayaknya agak susah, tapi mau nggak dicoba. Kalau yang dapat uangnya mingguan atau bulanan, mungkin relatif bisa. 40, 30, 20, 10. Saya doain teman-teman semua lepas dari yang warna biru. Amin yang kencang. 40 buat kebutuhan sehari-hari. Tiket Coldplay enggak dulu ya teman-teman ya. Saya punya cara gampang. Kalau teman-teman ada tiket Coldplay 11 juta itu, patungan aja satu kelas, satu orang aja yang masuk. YouTube atau IG Live Stories ya. Tapi ikhlas ya teman-teman ya. 30% kalau ada bayar utang, silakan langsung bayar utangnya. Jangan pernah menunda utangnya, karena tadi sudah diingatkan sama Pak Hudi ya. Kalau teman-teman nunda bayar utang, akan ada yang namanya debt collector. Itu akan meneror teman-teman, pacarnya teman-teman, orang-orang tersayang teman-teman, semuanya akan diteror. Jadi ngeri akibatnya kalau teman-teman nunda bayar utang. Apalagi kalau teman-teman supaya silaturahmi nggak terputus,
Itulah investasi bodong, teman-teman. Siapa yang mau menggadaikan silaturahmi untuk uang 100.000 ya? Kecuali teman dekat nggak apa-apa, tapi kalau tiba-tiba ada yang datang supaya silaturahmi nggak terputus pinjam uang 100, dipikir dulu teman-teman ya. Itu adalah contoh nyata investasi bodong. Masa depan dan dana darurat. Teman-teman pernah ngalamin ban motornya bocor nggak? Pernah ya? Bocor kejadian tiap hari nggak? Kalau tiap hari motornya diruqyah aja, itu udah kesambet itu motornya ya, bocor terus tiap hari. Nah, karena itu nggak terjadi setiap hari, makanya kita siapkan dana darurat. Karena biasanya kalau teman-teman bannya bocor, 99% nggak makan siang. Ya kecuali yang berlebih ya duitnya, mohon dibagi ke yang nggak berlebih gitu ya. Karena uang tambal ban bocornya 20.000 itu adalah uang makan siang teman-teman. Jadi supaya teman-teman bisa tambal ban bocor dan tetap makan siang, pakailah ya dana darurat. 10% aja. Duit 100.000, teman-teman ambil 10.000, taruh di kantong terpisah, namanya dana darurat. Penting ya. Next. Nah ini teman-teman bedanya nabung dan invest. Nabung tadi sudah dijelaskan sama Kak Talita ya. Secara prinsip teman-teman bisa gunakan ini secara fleksibel. Siapa yang sudah pegang kartu ATM? Sering dipakai nggak? Buat apa pakainya? Siapa yang lebih sering pakai mobile banking? Oh, lebih banyak pakai mobile banking ya Kak Talita ya, daripada yang pakai ATM. Berarti sudah go digital dong. Keren teman-teman ya. Jadi teman-teman mau pakai mobile banking atau ATM, prinsipnya teman-teman bisa bertransaksi. Itulah prinsip tabungan. Walaupun tetap bisa dibuat untuk nyiapin masa depan. Nah, bedanya sama investasi itu apa itu? Investasi itu tujuannya lebih jangka panjang. Bukan buat teman-teman kalau yang kekinian buat generasi teman-teman sekarang kemana? Kalau daerah sini deh, Kemang, kemana? Oke, dugem. Saya nggak mau highlight itu ya, nanti saya dimarahin gurunya. Kemana? Oh, Campville. Oke, ke Campville. Habis berapa setiap minggu kira-kira ke Campville? Anggap nggak punya pacar, jajan sendiri, berapa? Berapa? Oh ya enggak, maksudnya seminggu deh ya. Setiap kali ke sana, setiap kali ke Campville, habis berapa sih teman-teman? 300. Berarti teman-teman kalau misalnya sebulan sekali aja, teman-teman harus nyiapin berapa per hari? Supaya di akhir bulan bisa ke Campville bareng teman-teman, 300.000. 10.000 rupiah. Nah, buat ke Campville aja teman-teman bisa nyiapin rela 10.000 disisihkan. Masa buat masa depan teman-teman nggak bisa? Padahal ya mungkin nanti teman-teman bisa berkarir cemerlang, amin, ya kan? Kuliah di luar negeri, amin. 10.000 nggak ada apa-apanya teman-teman. Bisa kira-kira nyisihin 10.000 buat nabung masa depannya? Instead of ke Campville? Tapi jangan karena saya bilang gini terus Campville jadi sepi ya. Silakan tetap have fun ya teman-teman ya. Next. Oke, nah teman-teman. Ya. 5 menit lagi. Oke, siap. Teman-teman kalau mau berinvestasi dimanapun, itu teman-teman akan ngadapin keuntungan dan resiko. Jadi nggak ada tempat investasi yang pasti untung. Akan selalu ada resiko. Gitu ya. Resiko investasi di pasar modal ada di mana aja, boleh next. Nanti kita langsung nge-game saja, next lagi. Ini sudah Pak Hudi tadi. Next lagi. Nah, produk di pasar modal ada 3 yang dasar teman-teman yang perlu teman-teman ketahui. Ada saham. Investasi di saham itu teman-teman membeli sebuah perusahaan. Enaknya kalau teman-teman bikin usaha itu modalnya gede, bikin fotokopi, bikin warung pecel lele modalnya gede ya. Kalau investasi di pasar modal memiliki perusahaan gede tapi dengan modal yang kecil, dibalik jadinya. Ya. Harganya berapa sih investasi di saham? Cuman sebanyak 100 lembar minimal teman-teman beli. Jadi kalau harga sahamnya Rp1.000 per lembar, hanya dengan duit 1.000 kali 100 sama dengan 100.000, teman-teman sudah bisa jadi pemilik perusahaan besar. Teman-teman tahu tolak angin nggak?
Sering minum? Wah, belum ngerasain begadang, tunggu aja ntar kuliah ya. Jadi nakut-nakutin ya. Nanti kalau teman-teman masuk angin, biasanya minum tolak angin, gitu ya. Tolak angin tuh produksinya perusahaan namanya Sido Muncul. Harga sahamnya sekarang itu cuman 1.000 rupiahan. Jadi kalau teman-teman mau jadi pemilik perusahaan sebesar Sido Muncul yang ada di Semarang itu, cuman keluar duit berapa minimal? 100.000 doang. Teman-teman beli paket aja buat bulanannya 100.000 sampai 150.000. Teman-teman jadi pemilik perusahaan cuman modal 100.000. Jadi sekarang investasi murah banget. Obligasi, teman-teman ngutangin perusahaan. Ngutangin perusahaan. Jadi Ibu Sri Mulyani tahu siapa dia? Kementerian Keuangan itu tugasnya adalah mengelola anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN. Nah, APBN itu selalu kurang, teman-teman. Indonesia itu selalu tekor, selalu defisit. Kalau cuma dari pajak doang nggak cukup. Akhirnya negara harus berhutang. Nah, hutangnya selain ke luar negeri bisa ke kita-kita ini. Sebagai warga negara yang baik, tentunya kita mau nggak ngutangin negara. Hanya dengan 1 juta rupiah minimal, teman-teman bisa berkontribusi pada negara lewat ngutangin negara. Aduh, mikirnya ribet. Di saham ada 900 perusahaan yang harus dipilih. Di obligasi, saya agak susah nih ngutangin uang dengan kondisi sekarang. Ada opsi yang lebih murah dan lebih mudah. Namanya reksadana, seperti yang Kak Firdaus tadi tabungkan. Di reksadana itu teman-teman, cuman dengan 10.000 rupiah mulai ya. Di aplikasi-aplikasi yang ada di App Store dan Play Store, termasuk aplikasinya yang disebut Kak Firdaus tadi, itu teman-teman sudah bisa nabung. Yang ngelolain duitnya siapa? Namanya manajer investasi. Istilahnya teman-teman, kasarnya titip duit. Titip duit mulai dari 10.000 rupiah, teman-teman sudah bisa yang namanya investasi. Tinggal taruh aja uang di situ, top up, masukin ke reksadana yang teman-teman pilih atau dipilihkan sama aplikasinya. Selesai, teman-teman bisa sibuk kuliah, bisa sibuk pacaran, bisa sibuk kencan, bisa sibuk aktivitas di organisasi dan lainnya. Nggak usah mikirin investasinya, tapi tetap harus dipantau. Gitu ya, jadi teman-teman tinggal niatnya nih, mau tetap ada di waktu-waktu sekarang ini, teman-teman have fun, foya-foya, hedon, tapi nggak tahu nanti kedepannya mau jadi apa dan mau memenuhi kebutuhannya dengan apa, atau teman-teman bisa nyiapin masa depannya dari sekarang. Lewat apa namanya tadi? Investasi. Salah satunya di pasar modal ada saham, obligasi, dan yang paling mudah teman-teman bisa mulai hanya dengan mulai 10.000 rupiah aja, teman-teman bisa masuk ke reksadana. Sekarang aku butuh 5 orang teman langsung maju aja. Kita akan bagi-bagi hadiah. 1 menit lagi, Kak. Siap? Mau nambah 5 menit? Bentar. Ayo 5 orang. 5 orang aja. Oke, teman-teman yang sambil nunggu 5 orang maju, teman-teman semua buka HP-nya. Silakan buka TikTok-nya. Waduh. Kakak juga yang di depan, gak apa-apa deh, bertujuh ya. Buka TikTok-nya. Buka TikTok-nya, teman-teman. TikTok, buka TikTok-nya. Kalau yang bisa double apps, buka Instagramnya sekalian. Boleh teman-teman follow, ini boleh next nggak sampai slide hampir terakhir. Terus. Ayo buka TikToknya. Silakan search teman-teman, namanya Sama Dua Paham. Sama Dua Paham. Next lagi. Terus sampai pojok aja. Nah, ini contoh-contoh saham yang ada di sekitar kita ya teman-teman ya. Ada Sari Roti, Sari Wangi, bank-bank yang ada di termasuk Bank BNI ada sahamnya. Providernya teman-teman itu saham semua yang bisa teman-teman beli di pasar modal. Buka TikToknya teman-teman. Sama Dua Paham udah ada? Di follow dulu. Ya betul, sama-sama paham, di follow dulu. Terus yang Instagram juga Sama Dua Paham, di follow juga teman-teman. Di situ ada apa aja? Di situ ada ilmu-ilmu terkait dengan kehidupan dan keuangan. Jadi teman-teman kalau mau tips mudah untuk teman-teman yang masih muda-muda ini, cara sederhana untuk ngelola uang, cara sederhana untuk ngadepin pacar yang lagi ngambek. Nah, itu nyambung tuh. Ujung-ujungnya pakai duit ya. Biar pacarnya nggak ngambek. Nah, itu semua tips ada di sana. Teman-teman follow Sama Dua Paham baik Instagram maupun TikToknya. Sama Dua Paham, bukan sama-sama, sama dua. Instagram dan TikTok ya. Iya, betul, Sama Dua Paham. Sudah semua? Sudah follow?
sudah follow sama 2 paham? Sudah ya? Oke. Di konten, oke, pertanyaan yang lain udah follow ya teman-teman ya, nanti bisa dapat ilmu yang banyak di sana. Buat Kak siapa namanya? Kak Abi di konten sama 2 paham itu di Instagram atau di TikTok ada, di TikTok apa Instagram? Di TikTok. Di Instagram boleh? Oh, di Instagram. Nah di Instagram belum siap kalau nama. Kakak namanya? Kak Anissa, Instagram? Apa? Sama-sama paham. Di konten sama 2 paham itu ada peribahasa tentang keuangan, boleh dilihat. Ada yang ini, Kak? itu kali. Ya. Iya, coba. Yuk berdua. Kak Abi dan Kak Nisa. Ada konten, di follow dulu. Harusnya ada di sini. Nah, ada konten terkait dengan peribahasa keuangan. Ini tips buat teman-teman buat ngelola keuangan, cari. Tuh. Oh ini nih. Sama 2 sebutin ke teman-temannya, apa aja sih peribahasa tentang keuangan supaya teman-teman bisa survive di sekarang dan survive di masa depan. Sebutin. Yang pertama ada hemat pangkal kaya. Tepuk tangan teman-teman ya. Hemat pangkal kaya. Tapi jangan terlalu hemat banget ya, sampai jalan kaki 10 km dari rumah ke sekolah ya, kebangetan gitu ya. Jadi silakan dipikirin buat bisa berhemat supaya nanti kaya di masa depan. Yang kedua, sedikit-sedikit lama-lama jadi bukit. Sedikit-sedikit lama-lama jadi bukit. Nabungnya cuma 10.000 ya teman-teman. Tapi nanti insya Allah hasilnya bisa melimpah. Yang ketiga, jangan besar pasak daripada tiang. Jangan besar pasak daripada tiang. Berarti teman-teman spendingnya harus lebih sedikit daripada pemasukannya. Jadi kalau uang sakunya dari orang tua 1 juta, ya jangan pengeluaran per bulannya 1.500.000. 500-nya dari mana kira-kira? Pinjol ilegal? Nggak boleh ya. Jadi harus lebih hemat ya teman-teman. Yang berikutnya ada lagi? Berjenjang naik bertangga turun. Apa? Berjenjang naik bertangga turun. Berjenjang naik bertangga turun. Jadi semua step by step ya teman-teman ya. Jadi teman-teman dalam mengelola keuangan nggak harus langsung ekstrim semuanya ditabung, langsung diinvestasikan di pasar modal juga nggak harus. Tapi mulai dari jumlah-jumlah kecil supaya apa? Supaya teman-teman bisa ngerasain manfaatnya. Terima kasih Kak Melin, silakan hadiahnya buat Kak Abi. Kak, oh iya. Pegang Oke, dulu. 2 menit lagi Kak. 2 Siap, menit. terima kasih. Buat bertiga ya, bertiga. Ada konten cara adik ngumpulin dana darurat biar nggak ribet. Ada? Nah, langsung standby ya. Boleh sebutin ke teman-temannya. Yang pertama itu ada konten kreator. Apa? Ada konten kreator. Apa tuh? Oh, ini cara dapat penghasilan sampingan bukan? Yang cara adik ini. Nah, boleh disebutin caranya ngumpulin duit buat dana darurat biar nggak ribet. Yang pertama itu ada sisihkan di awal. Sisihkan di awal, terus. Lauk pauk rumahan. Nah, jadi jangan jajan terus di luar ya teman-teman. Ibu, bapak udah masak enak-enak, teman-teman dihabisin ya masakannya ya. Jangan jajan di luar terus. Manfaatkan fasilitas yang ada di rumah buat menghemat uang teman-teman. Terus? Jual barang bekas. Kalau ada ya teman-teman ya, thrifting, jual barang bekasnya pre-love sih, bukan bekas-bekas banget yang udah bau banget, enggak ya. Jadi silakan cari duit dari situ juga nggak apa-apa, sekalian untuk ngosongin lemari. Lanjut. Kesibukan sampingan. Kesibukan sampingan ya teman-teman, daripada yang nggak bermanfaat, lebih baik teman-teman fokuskan kepada hal bermanfaat seperti apa? Menjadi reseller dan lain sebagainya. Yang terakhir? Stop impulsive buying. Stop impulsive buying ya, jadi tadi yang disampaikan oleh Ibu Friderika, jangan karena teman-temannya pakai iPhone boba semua, teman-teman pinjem, mencuri dan lain sebagainya dari sana sini buat nurutin tren. Gitu ya teman-teman ya. Jadi teman-teman kelola keuangannya dengan baik. Buat berempat nih, contoh saham. Nah ini berat nih ya. Contoh saham yang ada di kehidupan sehari-hari. Ya silakan, kakak dengan siapa? Aku Adam dari SMA Negeri 6 Jakarta. Kalau untuk saham yang sehari-hari itu yang aku tahu itu ada BBCA. Nama perusahaan dari Bank BCA. Lalu ada BBRI itu nama perusahaan dari Bank BRI. Lalu ada BBNI itu dari Bank Mandiri sama Bank sorry Pak, dari Bank BNI. Lalu ada ANTM itu dari perusahaan Antam atau Emas. Oke, mantap. Thank you. Kakak, daripada nyari-nyari, kalau jajanan kita sehari-hari, mereknya apa yang sahamnya ada bisa diinvestasiin? Ya, sebutin. Indomie. Sido muncul. Satu lagi? Berdua? Es krim Kak, es krim. Es krim apa? Ice.
Ya, bisa lain lagi boleh. Pulse, bisa nggak? Kalau jajannya bocah-bocah yang kriuk-kriuk, Xiaomi, satu lagi dari Mayo. Unilever. Mayora. Oke ya. Terakhir Kak kakak. Yusuf, tadi mau tanya tadi siapa? Apa kode emiten sahamnya Bank BNI? Nah, Bang Benny tadi apa? Apa? Oke, dapat tadi. Oh, dapat tambahan ya. Oke, 150.000 Thank you, Kak Talita. cash. Terakhir, naik motor nggak? Naik motor. Motornya merek apa? Honda. Honda. Siap. Honda ini sahamnya kita bisa beli di bursa. Dia perusahaan mana namanya? Repsol. Bukan, itu anak perusahaannya. Paling atasnya. Astra. Astra Internasional. Tepuk tangan semuanya teman-teman. Iya. Ya, jadi sekarang investasi gampang banget, tinggal satu niat ya. Sisihkan uangnya teman-teman, niat untuk wujudkan masa depan. Ya, kita hidup nggak cuman buat nongkrong di warung kopi hari ini, tapi juga kita pengen nongkrong di warung kopi di masa depan juga gitu ya. Jadi nggak selamanya kita hidup di masa sekarang. Yang kedua, teman-teman silahkan investasi di tempat yang legal dan logis, tadi sudah disampaikan Pak Hudi ya. Jangan di tempat yang abal-abal, apalagi yang tadi pinjam duit 100. Itu calon-calon investasi ilegal juga. Dan yang ketiga, teman-teman bisa akses produk pasar modal di tempat yang mudah. Ya. Oke teman-teman, silakan kembali ke tempat. Terima kasih banyak. Satu lagi teman-teman, aku ada pesan. Teman-teman kalau sudah mulai masuk ke dunia pasar modal, silakan teman-teman buka App Store dan Play Store-nya. Install yang namanya IDX Mobile. Boleh back dulu sedikit, satu lagi ya Kausi ya. Back lagi, back lagi, back. Nah itu ada aplikasi buat teman-teman bantu lihat saham, lihat produk-produk pasar modal, lihat perusahaan-perusahaan tuh kinerjanya lagi bagus atau lagi jelek, supaya sahamnya teman-teman makin bagus atau mungkin sedang turun. Next, back lagi, itu namanya aplikasi IDX Mobile. Silakan download ya teman-teman IDX Mobile di App Store dan Play Store. Nah ini nih, teman-teman untuk mendapatkan info-info terkait dengan investasi, supaya investasi teman-teman di pasar modal, mau saham, obligasi, dan reksadana, itu makin mudah dan lancar. Terima kasih, saya kembalikan ke Kak Yosi. Terima kasih Kak Yosi. Tepuk tangan untuk Kak Salim. Oke, pagi semua teman-teman. Oke ya, tadi udah disampaikan mengenai banking ya, perbankan, investasi juga. Sebelum saya mulai, saya mau itu dulu, wifi dulu ya teman-teman ya. Jadi nanti saya ngomong literasi keuangan, teman-teman bilang yes gitu ya. Boleh ya. Rekam dulu, biar upload di IG nanti. Iya ya. Ya, ini beri ya, oke. Ya. Oke ya. 1, 2, 3, literasi keuangan. Oke, thank you semuanya ya. Oke, kalau ngomong literasi keuangan, boleh tampilin slide-nya ya. Ngomong literasi keuangan pasti ngomong tentang uang, betul ya? Kalau ngomong tentang uang, tadi kan dibagi, ada bagi voucher, ada bagi apa? Saham ya, lagi bagi saham ya. Saya bagi duit. Ya. Ada yang mau uang teman-teman? Ada yang mau uang? Ada yang mau uang? Oke, terus? Terima kasih. Gampang ya? Gampang ya. Tenang. Duduk di depan, makanya duduk di depan. Oke, slide pertama ya. Cara mendapatkan uang, slide pertama ya. Jadi kita ngomong tentang uang. Next ya. Jadi slide pertama apa? Slide pertama saya ngomong adalah untuk mendapatkan uang, ada yang Anda perlu lakukan. Setuju nggak? Jadi kita nggak bisa dapat uang hanya dengan mau, nggak bisa. Saya pengen uang, nggak dapat. Saya mau uang, nggak dapat. Tapi Anda perlu lakukan sesuatu untuk dapat uang. Ya, message pertama saya itu. So sebenarnya kita bisa dapat uang nggak sih? Bisa. Yang penting kita mesti ngerti harus lakukan sesuatu. Ya, oke, next lagi. Next. Nah, permainan yang disebut uang, teman-teman. Ya, permainan yang disebut uang. Jadi sebenarnya uang itu hal yang simple, hal yang hari-hari kita juga udah biasa lakukan. Ya, bukan hal yang sophisticated, orang tua segala macam ya. Next. Ya. Pelajaran kedua ini ya perlu menabung untuk mendapatkan hal lebih. Contohnya apa? Next. Ya, next gampang. Next. Oke. Yang main game Mobile Legends siapa? Oke, yang main PUBG. Yang main Free Fire. Oh, banyak kan Free Fire. Oke ya.
Nanti kita mabar yang menang saya kasih duit kalau gitu ya. Enggak, oke gini ya, gini. Teman-teman kita main game ya. Kalau di Mobile Legend itu ada battle points, betul ya. Kemudian ada Free Fire kita ada golds, betul ya. Waktu kita main game kan kita dapat koin. Betul? Betul ya, dapat koin, dapat gold atau apa gitu ya. Terus kan kita mau beli, kalau Free Fire itu kan beli senjata. Ya, PUBG beli senjata atau skin. Kalau di Mobile Legend kita beli karakter, betul? Betul? Nah, waktu kita mau beli, kita mikir gak? Mikir kan? Mau beli senjata apa ya? Mau beli karakter yang atau hero yang mana ya? Betul? Karena kalau salah beli, uangnya habis. Mainnya lama banget lagi buat nabung, betul? Nah, sebenarnya sehari-hari uang pun seperti itu. Sehari-hari uang kita sebenarnya seperti itu. Saat kita mau beli sesuatu, kita perlu nabung kan, main terus nabung, main nabung. Game uang itu hanya game, ya hanya permainan. Dan dapat uang sekarang itu udah makin banyak caranya. Setuju nggak? Ya, saya yakin teman-teman di sini. Nah kita bagi duit lagi, bagi duit ya. Bagi duit lagi ya. Siapa yang sudah bisa cari uang sendiri? Maju satu orang. Satu orang. Sini. Sini. Ayo. Oke, sebelum dapat uang cerita dulu ya. Oke, nama siapa? Ingat ini calon diplomat, Arkan, ya oke. Arkan. Tadi kamu dapat berapa kali hadiah? Baru satu. Oke, ya nggak apa-apa ya. Oke, sebelum dapat uang cerita dulu ya. Arkan, kamu dapat duit sekarang gimana caranya? Dapat duit ya? Iya. Dapat duit. Oh, dapat duit. Iya. Oh, udah dapat duit belum? Menghasilkan duit sendiri? Menghasilkan duit sendiri pernah. Caranya? Saya jualan di toko online. Jual di toko online. Oke, jual apa? Waktu itu ini cerita sedikit ya. Ya, sedikit. Saya pernah jualan itu keliling ke keluarga. Oke. Karena kebetulan rumah saya sama rumah keluarga itu dekatan semua. Oke. Jadi waktu saya kelas 6 saya tuh disuruh buat video jualan gitu. 6 SD maksudmu? Kelas 6 SD. Oke, terus? Saya disuruh buat video tentang jualan, jadi saya jualannya ke keluarga. Oke. Jualan pakaian. Oke, dapat duit? Dapat duit. Dapat berapa? Waktu itu saya dapat kurang lebih 800. Wow. Karena jualan bajunya banyak. Oke, good. Thank you testimoninya. Terima kasih Arkan ya. So teman-teman, sekarang cari duit itu bukan hanya buat orang tua. Ya, cari duit itu bukan hanya orang tua. Banyak sekali cara buat cari duit sekarang gitu loh. Bukan hanya minta duit. Nangkap maksud saya? Dapat uang bukan hanya dengan minta. Tapi sekarang udah banyak banget cara dapat duit kok. Ya, ada yang jual online tadi seperti Arkan. Ada yang apa? Main game. Kita main game, betul? Daripada main game cuma habisin wifi, habisin pulsa, mending kita jual akunnya, betul? Betul? Kita jual game, jual icon, jual item, betul? Bisa 500, 1 juta dapat uang. Udah jual, dapat kita main lagi, ya nggak sih? Jual lagi ntar, betul? Betul? Kenapa kita menghabiskan waktu hanya untuk bersenang-senang padahal bisa jadi uang? Nangkep maksud saya? Ya, kita nonton YouTube, kita nonton TikTok, kita nonton IG. Kenapa hanya nonton? Kenapa nggak berusaha hasilin duit dari situ? TikTok yang punya akun TikTok banyak kan? Betul, lu TikTok live udah bisa dapat duit kan? Betul? Kenapa hanya nontonin kasih uang ke orang? Kenapa enggak kita dapatin uang? Nangkep maksud saya? So, zaman sekarang tidak sama lagi dengan zaman dulu. Zaman sekarang, mau usia apapun kita bisa cari uang. Setuju ya? Oke, next ya. Next ya. Nah, yang saya mau sampaikan apa teman-teman? Kita SD, SMP, SMA, kuliah, bahkan ya, nanti Anda akan kuliah. Anda sekarang juga sedang cari uang. Kita belajar seumur hidup, itu belajarnya cara mencari uang. Tapi pernah nggak ada mata pelajaran yang cara ngelola uang? Nggak ada loh. Bahkan fakultas ekonomi itu belajar tentang cara cari uang. Baik ya. Nah, cara kerja uang itu gampang. Setiap uang dibelanjakan saat ini tidak bisa dibelanjakan lagi untuk masa depan. Untuk beli barang lebih mahal, ya entah hero lebih mahal atau hari-hari kita lebih mahal, perlu nyimpan uang lebih banyak. Setuju ya? Next.
Oke, pelajaran ketiga. Kenali kebutuhan atau keinginan. Next lagi. Nah, ya ini contoh biar gampang ya. Makan, ya. Makan yang termasuk makan ya. Yang termasuk kebutuhan tuh apa sih? Ini kayaknya ada yang salah slide-nya item buat menang ya. Ya, kebutuhan kalau game tuh item buat menang, kalau kita keinginan item biar keren. Ya, main game skin nggak ngaruh, betul ya. Makan makanan bergizi kebutuhan, makan restoran keinginan. Handphone, yang penting bisa zoom, bisa komunikasi. Tapi kalau keinginannya apa? Main game tanpa lag. Uang jajan, wah transport buat makan cukup sih, tapi pengennya bisa nongkrong sama traktir pacar. Ya, buat traktir pacar ini yang buat cewek enak, buat cowok setengah mati. Betul ya? Oke, next ya. Nah, ya. Nah, untuk keinginan kebutuhan ini saya punya tips gini. Pertama. Hindari rokok dan narkoba. Ya, kenapa hindari rokok dan narkoba? Coba teman-teman hitung. Kalau kita satu bungkus rokok satu hari 30.000. Ya, satu bulan kan kali 30 hari, betul? Itu udah 900.000. Satu tahun Anda ngerokok itu habisin 10,8 juta untuk ngerokok. 15 tahun, berarti Anda selesai sekolah kan? Itu habisin 162 juta. Jadi Anda ngerokok sebulan sama dengan nyicil motor. Kalau Anda ngerokok, ya, Anda ngerokok, uang rokoknya itu pakai buat beli motor, itu 3 bulan lunas loh, Anda dapat motor loh. Ya, 3 tahun Anda ngerokok sama dengan satu motor. 15 tahun Anda ngerokok sama dengan satu mobil. Kebayang? Ya, oke, next. Ya, nah tips kedua hindari gengsi. Ya, tadi udah sempat diceritakan sama Kak Yusuf juga sama Kak Talita. Gengsi, nah saya mau cerita tentang gengsi cuman ini. Gengsi adalah membeli sesuatu yang tidak kita butuhkan. Ya, handphone yang jauh lebih keren, lebih mahal ya, motor lebih keren. Dengan uang yang tidak dimiliki. Ya, nggak kita miliki. Mesti minjem sama orang tua. Untuk membuat terkesan orang lain. Jadi logikanya. Buat apa gengsi? Kita harus hamburin uang untuk membuat terkesan orang lain. Betul? Ya, so jangan gengsi teman-teman. Gengsi hanya bikin uang habis, nggak bikin lu keren kok. Ya, oke, next. Nah, konsep meminjam ya tadi udah dibahas, tapi saya akan bahas kelas. Oke, next. Next, boleh? Oke. Anda pinjam 100 juta misalnya, jadi nolnya mesti dikurangin ya. Bunga 17% per tahun, ya. Lama pinjaman 15 tahun. Berapa total yang Anda bayarkan? Pakai bunga sederhana, next. Total yang kita bayar dari pinjam 100 juta, kita bayarnya itu 355 juta. Dapat duit 100 juta. Keluar duit total 355 juta. Coba next lagi. Next lagi. Ya. Oke. Nah, next lagi. Kak Yusuf. 3 menit ya. Oke. Kak Salim, 3 menit lagi. 3 menit ya. Habis Kak Yusuf sih tadi. Sekarang ada bunga itu nggak per tahun. Bunga per tahun tuh di bank. Pinjol nggak per tahun, teman-teman. Pinjol Anda pinjam nggak per tahun, itu per bulan, setuju? Hitungnya per bulan. Sekarang kalau dibilang bunga 2% aja per bulan. Hanya 2% per bulan. Kiranya murah dong. Betul? Maka berapa yang Anda bayar, itu totalnya kalau dicicil 15 tahun, itu Anda bayarnya 460 juta. Dapat duit 100, keluarnya 460. Anda pinjam 1 juta, balikinnya 46 juta. Kebayang? Inilah biaya dari gengsi. Biaya dari gengsi. Ya, meminjam artinya bayar lebih. Ya, next. Nah, mencatat ya, maka Anda akan tahu. Next. Nah, sekarang catat nggak usah pakai kertas, teman-teman. Ya, ada aplikasi dari OJK namanya Sikapi Uangmu. Download aja. Di situ udah ada aplikasinya, boleh next. Boleh next. Nah, jadi di sini Anda tinggal input aja nih.
Dapat uang berapa? Ya, mau dari toko online kah, dari orang tua kah, dari Anda jual akun kah? Ya, Anda bisa input, kemudian Anda bisa catat keuangannya. Saya mau kasih tips buat Anda. Kalau Anda catat keuangan ini dan tunjukkan ke orang tua Anda, saya yakin orang tua Anda akan lebih rela kasih Anda uang saku lebih. Ya, Anda kalau mau minta uang saku pakai ini. Nah, ini catatannya mah, ini catatannya Pak. Ya, maka semua orang tua akan rela karena Anda bertanggung jawab. Ya, next. Oke ya. Nah, ini adalah slide terakhir saya. Slide terakhir saya. Ini adalah permainan uang jangka panjang. Oke, ini saya ngomong ini sekarang supaya Anda tahu di masa depan nanti. Ingat ya, supaya Anda tahu di masa depan nanti. Mengapa perlu menabung? Jadi pendapatan masuk, kita punya uang semua, entah dari manapun. Anda besar nanti kerja, masuk. Pertama, kuranginya adalah bukan di pengeluaran, tapi berbagi. Ya, Anda boleh ada yang perpuluhan, ada yang boleh zakat, patuhi itu dulu. Oke, kurangi pengeluaran sama dengan menabung. Mengapa perlu menabung? Supaya Anda, tabungan ini bisa menambah aset. Aset itu apa? Salah satu contohnya disampaikan oleh Kak Yusuf, ya, Anda boleh saham, deposito, boleh reksadana yang memberi income buat Anda. Income dari aset, bunga, sewa, apapun, akan dikurangi dengan perawatan. Kalau ada belinya rumah atau apa, dikurangin hutang kalau Anda nyicil, sisanya aset bersih ini akan menambah pendapatan Anda. Anda tahu yang namanya financial freedom, betul? Intinya, hidup kagak perlu kerja, betul? Betul? Semua mau kan? Hidup kagak perlu kerja tapi uang masuk terus. Siapa yang cari uang buat Anda kalau gitu? Jawabannya cuma satu, adalah aset Anda. Jadi kalau Anda mau hidup punya uang tanpa bekerja, kumpulkanlah aset. Jangan buang-buang uang Anda. Ya, itu pesan saya untuk sampai masa depan Anda. Oke, ya. Next. Kesimpulan. Ya 7 detik, 6 detik, oke kesimpulan. Pasti, udah ya. 8 detik lagi. Iya, kesimpulan ya. Iya. Pertama kesimpulannya adalah untuk mendapatkan uang, ada yang Anda perlu lakukan. Kedua, perlu menabung untuk mendapatkan hal yang lebih besar. Ketiga, kenali keinginan atau kebutuhan, hindari gengsi. 4, meminjam, maka Anda akan membayar lebih. Kelima, mencatat, maka Anda akan tahu. 6, kenali cara atur keuangan. Capailah financial freedom. Slide terakhir, atur uang Anda dari sekarang. Sehingga kita tidak diatur oleh uang di kemudian hari. Ya, berhasil mengatur uang, kuncinya sebenarnya adalah menabung. Terima kasih dan sukses buat teman-teman semuanya. Baik, terima kasih Kak Osi, Keprodi Manajemen kami tercinta ini, Kak Osi. Milenial loh beliau. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Masih pada semangat kan? Coba ya saya tes ya, kalau saya bilang selamat pagi aja ya, pokoknya biar tetap semangat ya walaupun udah agak siang gitu ya. Kalau saya bilang selamat pagi, tolong dijawab semangat gitu ya, pakai tangan boleh. Selamat pagi. Oke, kurang semangat satu lagi, selamat pagi. Oke, makasih semuanya. Materi terakhir ini, slide-nya boleh ditampilkan. Materi terakhir ini agak berbeda ya teman-teman dari yang sebelumnya. Jadi kalau yang sebelumnya itu tentang keuangan, materi terakhir ini suplemen, tambahan mengenai soft skill gitu ya. Tambahan mengenai soft skill yang dalam hal ini saya akan sharing apa sih yang namanya personal branding gitu ya. Emang kenapa sih personal branding itu penting? Emang boleh kita nge-branding diri kita gitu ya, nanti pamer, nah loh gitu ya. Nah tapi sebelumnya teman-teman mungkin bertanya-tanya gitu ya, sebenarnya personal branding itu apa gitu ya. Nah next, ini ada beberapa pengertian. Yang pertama saya ambil dari Jeff Bezos. Ada yang tahu nggak teman-teman? Ada yang pernah belanja di Amazon.com, e-commerce, salah satu yang terbesar di dunia. Nah ini CEO-nya ya. Jeff Bezos ini mengatakan personal branding Anda adalah apa kata orang tentang Anda, gitu ya. Apa kata orang tentang Anda
ketika Anda tidak ada di ruangan. Nah, jadi bukan kalau ada di depan kita. Kak Osi tegas sekali, Kak Osi cerdas sekali, depannya Kak Osi. Oh, bukan gitu ya. Kalau Kak Osi nggak ada, tapi kita tetap mengatakan beliau cerdas dan tegas, itu personal branding. Paham ya teman-teman ya? Kemudian saya ambil lagi pemahaman pengertian dari Helmi Yahya. Tahu nggak? Pernah tahu Helmi Yahya? Siapa tuh? Tahu, tapi siapa? Beliau siapa sih? Siapa? Kak Ovi? Presenter apa lagi? Podcaster juga ya sekarang ya. Nah, beliau mengatakan kesepakatan orang tentang kita tanpa kita jelaskan lagi. Itulah yang disebut dengan personal brand. Gitu ya teman-teman ya. Jadi kalau kita lihat satu paket tentang diri kita, keunikan kita, yang membedakan diri kita dengan bermiliar-miliar atau triliun mungkin ya, manusia yang lain, itu adalah personal branding. Nah kalau saya mau tanya, teman-teman itu mau dikenal yang positif atau yang negatif? Positif. Maunya kalau kita nggak ada, kita juga dikenal positif gitu ya. Makanya itulah kenapa kita perlu mengarahkan personal branding. Persepsi orang terhadap diri kita nggak bisa kontrol ya. Kalau kita nggak ada di ruangan, kita nggak bisa kontrol. Orang mau bicara apa mengenai diri kita, teman-teman. Tapi kita bisa mengarahkan, kita bisa melakukan sesuatu yang positif sehingga personal branding kita juga sesuai yang diinginkan, positif gitu ya. Nah, seringkali yang namanya brand itu banyak yang mengasosiasikan dengan produk ya, teman-teman ya. Coba next slide. Ini saya ada brand quiz sedikit ya. Yang produk kalau di teman-teman itu berarti kiri atas ya. Itu logo apa sih? Apple. Sebelahnya? Oke, kemudian di bawahnya Apple tuh apa? Itu brand lokal guys. Yang brand lokal malah bingung, aduh apa ya? Ada yang pernah pakai Martha Tilar? Itu, tuh brandnya tuh MT, Martha Tilar ya. Yang sebelah kanannya, itu logo brand apa tuh? Tadi diomongin sama Kak Yusuf ya, salah satu produknya tolak angin. Sudah muncul, iya benar. Yang bawah? Oke, kita tahu logo-logo itu ada namanya, tapi tidak hanya sekedar nama teman-teman. Kita punya persepsi, Apple seperti apa, Nike seperti apa, Martha Tilar seperti apa gitu ya. Sido muncul seperti apa, sampai dengan Jeko seperti apa. Sama halnya ini kalau kita bawa ke person, ke orang. Boleh next? Boleh next? Slide? Next slide. Yang paling atas. Nah ini nih ya, yang paling atas nih ada yang pernah tahu nggak siapa? Jawab semua. Deddy Corbuzier ya. Itu siapa sih? Beliau tuh siapa? Siapa? Dikenal sebagai apa guys? Mentalis, kayaknya zaman dulu deh mentalis ya. Zaman dulu itu kan personal brandingnya dia mentalis, bengkok-bengkokin sendok. Pernah lihat di mana? Televisi atau YouTube. Tapi sekarang enggak, beliau bergeser. Personal brandingnya bener banget kakak yang di sana. Podcaster sekarang. Dia dikenal bukan lagi sebagai mentalis, tapi dia dikenal sebagai podcaster gitu. Itu adalah proses yang dilalui oleh seorang Deddy Corbuzier sehingga kita memberikan identitasnya dia adalah sebagai podcaster gitu ya teman-teman ya. Kemudian yang kalau di kalian kiri ya, kiri bawah ya, apa tuh? Aduh semuanya jawab. Ada yang suka ngikutin kontennya dia, YouTube-nya dia. Ih, selalu ngikutin ya kakak yang di sebelah kanan. Iya ya boleh ya. Dia itu adalah salah satu YouTuber terkaya di Asia ya. Nah kalau kita lihat beliau tuh kreatif banget ya teman-teman ya. Dan beliau memang melakukan branding untuk menunjukkan siapa dia gitu. Kalau sebelahnya apa? Siapa? Siapa sih beliau? Siapa? Pengusaha? Siapa lagi?
Menteri Pariwisata. Wah, pokoknya udah ada yang ada di benaknya teman-teman ya mengenai siapa sih Bapak Sandiaga Uno gitu. Nah, kita lihat tadi adalah beberapa contoh ya, orang dikenal sebagai apa gitu. Nah, makanya pertanyaannya, Anda mau dikenal sebagai apa gitu. Teman-teman mau dikenal sebagai apa? Balik lagi ke yang tadi ya, kita ingin dikenal yang positif dong, jangan sampai yang negatif. Kalau yang positif misalnya gitu ya, tadi ada chef ya yang mau cita-citanya jadi chef ya, teman kita ke depan ya. Yang mana ya tadi ya? Nah, misalnya dia bisa mengkomunikasikan value-nya gitu ya. Dia hobi masak, dia konten mengenai hobi masaknya dia, boleh aja selama positif. Dan nanti kalau ada satu kesempatan, dia akan mendapatkan peluang ya. Peluang untuk menjadi apapun teman-teman ya, yang terkait dengan chef gitu misalnya. Nah, ini yang kita lihat ya, jadi teman-teman mau dipersepsikan sebagai apa? Karakteristik unik apa yang mau teman-teman bangun ya. Personal branding itu nggak instan ya teman-teman, nggak hanya 1 hari, 2 hari, enggak. Tapi proses yang konsisten, yang bahkan bisa berkelanjutan. Sehingga orang akan memberikan identitas kepada kita. Bagaimana orang mempersepsikan diri kita gitu ya teman-teman ya. Next lagi. Nah, ini saya punya kisah ya, kisah yang inspiratif, yang cukup populer. Mungkin ada yang pernah baca, ada yang pernah dengar mengenai ceritanya kembar Siam dari Iran. Ada enggak? Nah, ini kalau kita lihat ya, ada 2 orang, yang satu namanya Ladan, yang satu namanya Laleh gitu ya. Mereka itu terlahir dengan bentuk kembar, tapi kembarnya nggak biasa teman-teman. Kepalanya itu nempel ya, kebayang nggak? Kemana-mana ya, mau ke toilet, mau kemana pun itu harus berdua. Kebayang nggak teman-teman? Betapa sulitnya gitu ya, sampai di satu ketika yang namanya Ladan, dia pengen jadi ahli hukum. Yang namanya Laleh, dia pengen jadi jurnalis gitu ya. Tapi kan mereka nggak bisa dong, mereka bolak-balik kampus dua-duanya gitu ya, karena ini nempel, dari lahir itu batok kepalanya nempel gitu ya. Pada akhirnya yang mengalah siapa? Yang mengalah adalah yang namanya Laleh. Ya udah deh, nggak apa-apa deh, saya ngikutin Ladan aja, saya mau belajar menjadi ahli hukum, sarjana hukum lah, saya seperti itu ya. Sampai selesai pendidikannya. Kemudian mereka berdua itu merasa gak nyaman karena mereka selalu dilihat menjadi satu pribadi secara 2 orang menjadi satu gitu. Itu gak nyaman, padahal masing-masing itu adalah individu berbeda. Yang satu Ladan, yang satu Laleh gitu. Sampai pada tahun 2003, tahun 2003 itu usia mereka 29 tahun ya teman-teman ya. Mereka memutuskan, oke, kita mau operasi pemisahan kepala. Aduh, bayanginnya aja udah ngilu ya ekspresinya. Bayanginnya aja udah aduh gitu ya. Dan operasi kepala itu teman-teman, tahu nggak pemisahan kepala? Resikonya apa? Resikonya kematian guys. Resikonya kematian. Dokter bilang, oke, kami bersedia mengoperasi Anda berdua, tapi resiko terberat adalah kematian. Karena kebayang ya, misahin saraf yang berapa triliun mungkin ya, saraf kita kan banyak banget. Mereka ambil resiko tersebut, mereka melakukan operasi pemisahan batok kepala gitu. Hasilnya apa teman-teman? Operasinya gagal. Operasinya gagal, akhirnya mereka meninggal tahun berdua ya, tahun 2003. Tapi sebetulnya apa yang bisa kita lihat di sini teman-teman? Inspirasinya adalah kita alhamdulillah di sini semuanya lengkap ya teman-teman ya. Nggak ada yang dampit gitu misalnya ya. Alhamdulillah lengkap semua di sini. Nah, mereka itu memperjuangkan menjadi individu yang unik, menjadi individu yang dirinya sendiri itu sampai segitunya, sampai menerima resiko kematian. Kita yang orang normal, alhamdulillah ya, seluruh panca indera lengkap. Nah, kita harus mempergunakan gitu ya. Kita harus mempergunakan potensi kita, karakteristik positif kita apa untuk membangun
diri kita gitu. Jadi ini satu pembelajaran sebenarnya gitu ya, betapa bersyukurnya kita yang hidup dengan sehat lengkap, maka ayo gitu ya kita bangun diri kita yang positif gitu. Oke, next lagi slide-nya. 3 menit lagi Kak. Nah, oke, baik Kak Osi. Kenapa perlu personal branding? Ini macam-macam ya, mulai dari meningkatkan diri kita, kemudian penghargaan. Ada beberapa orang yang mengatakan, oh saya nggak butuh dihargai, saya nggak butuh pengakuan. Padahal kita tahu ada teorinya Abraham Maslow, salah satu menjelaskan di teori itu ya, penghargaan adalah salah satu kebutuhan manusia. Ketika kita diterima, dihargai di lingkungan kita, itu manusia butuh itu gitu ya. Nah dengan personal branding teman-teman akan bisa lebih dihargai dengan lingkungannya, diakui gitu ya. Kemudian apalagi di sini, ada yang namanya kepercayaan ya teman-teman, trust, kepercayaan. Kita membranding diri kita gitu ya, misalnya kakak-kakak yang di depan nih ahli keuangan semua gitu ya. Kalau misalnya ada satu peluang atau sesuatu momen yang baik, kepercayaan itu bisa jadi modal kesuksesan kita. Orang akan ingat diri kita. Oh oke, kalau misalnya keuangan saya harus ketemu siapa, saya harus kemana gitu ya. Master chef ya, tadi kita ngomongin ada teman kita yang ke depan ya, chef ya. Yang jadi mereka berhasil itu kan proses ya, nggak hanya di kompetisinya, tapi proses bagaimana mereka membangun personal brandingnya menjadi chef yang terkemuka gitu ya, punya restoran dan sebagainya. Itu butuh proses teman-teman. Tapi kalau orang udah trust sama kita, itu akan banyak membuka peluang-peluang yang positif juga untuk diri kita. Kesempatan itu nggak datang 2 kali ya. Kesempatan hanya akan menghampiri orang yang siap dan tampak siap. Gitu ya. Jadi itu kenapa kita harus mengembangkan potensinya dari diri kita. Nah ini beberapa yang lain ada membangun relasi sosial, membedakan diri kita dengan kompetitor lain, jelas ya. Dan sedikit tambahan, kenapa perlu kita membangun ya, membranding diri kita. Karena ternyata di industri itu 85% recruiter menggunakan informasi online untuk menilai ya seseorang itu layak atau enggak gitu ya, kita terima. Salah satunya tuh cek digital. Seperti itu teman-teman. Jadi memang banyak sekali manfaat yang mungkin bisa lebih banyak lagi dari poin-poin yang bisa saya sebutkan di sini gitu ya. Oke, terus next lagi sedikit. Next lagi. Nah, ini ya sedikit membangun personal branding. Yang pertama kita kenal diri kita. Kekuatan kita apa, kemudian apa yang mau kita kembangkan, passion kita apa, dan jangan lupa percaya diri ya, konsisten, dan kita komunikasikan nilai diri kita gitu. Itu bisa membangun atau membranding diri kita menjadi lebih positif. Konsisten, komunikasian value itu proses ya teman-teman ya, sampai dengan kita akan dimaknai sebagai sebuah brand gitu ya, secara personal yang berharga. Oke, baik, itu aja dari saya. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Kak Santi.